bisnya aku Oh, kok harus ada produk luar. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja, selalu tersipu rawan sikapmu di balik senyummu, di remang wajahmu, di balik mega-megamu. Ku melihat dua tangan di balik punggungmu, maju di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja, selalu tersipu rawan sikapmu di balik senyummu, di remang wajahmu, di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya asik. Nah, ketemu lagi dengan Markas Kopi di sini mencoba mengudara kembali. Nah, untuk trial yang kesekian kali ini kita ada narasumber dari Bang Dedi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, kalau disingkat AMAN. Nama bekennya siapa, Bang? Dedi aja, Bay. Oh, Dedi aja, Bang. Di sebelahnya di sini tidak asing lagi nih bagi para pendengar, aktivis lingkungan, Bang Oktaviandi Muklis. Bang Oktaviandi Muklis ini dari perkumpulan Pelita Kita. Sapa-sapa, Bang. Ya. Ke kamera. Halo. Malam ini kita bercerita tentang hak. Hak di sini kita singkat hutan adat Kito. Nah, ini bahasanya meluas. Beberapa hari yang lalu kan kita sempat ngobrol nih, Bang. Sempat ngobrol tentang perhutanan sosial. Di sini agak menggelitik sedikit. Dari perkumpulan Pelita Kita sangat mendukung kegiatan perhutanan sosial itu. Jadi tagline-nya tuh perhutanan sosial ini diharapin jadi langkah strategis untuk menjadikan masyarakat itu bisa memanfaatkan hutan, mengelola hutan yang bisa dinikmati hasilnya. Tapi dari Aman sendiri, Abang bercerita bahwa jangan dibolak-balik nih. Sebenarnya masyarakat adat itu sebelum ada negara itu sudah ada hutan adat. Nah, jadi yang mau kita lemparkan di sini dulu untuk pertama kalinya Bang Andi. Bagaimana bahasanya menjelaskan tentang statement beliau. Oke, Bang Andi, silakan langsung diobrolin. Oke, ini kan berawalnya dari perjalanan panjang perjuangan hak-hak kelola rakyat dari para senior dahulu. Di mana dulu itu kan hutan ini cuma diperuntukkan bagi katakanlah pengusaha-pengusaha perkebunan, HTI maupun pertambangan. Nah, munculnya kebijakan perhutanan sosial ini membuka ruang baru bagi masyarakat untuk mengelola hutan. Nah, di mana di situ ada prinsip-prinsip keadilan, tanggung gugat,
dan dikelola secara bertanggung jawab. Nah, saya sepakat sebenarnya hak-hak kelola masyarakat adat itu dikembalikan kepada masyarakat. Namun kondisi objektif di lapangan sekarang membuat kita harus berpikir realistis gitu. Nah, munculnya perhutanan sosial itu sendiri kan ada 5 skema. Pertama HKM, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, hutan desa, dan kemitraan. Nah, di sini masyarakat tinggal pilih nih. Nah, kalau di masyarakat adatnya kan bisa diurus ini hutan adatnya. Nah, dengan konteks hutannya masih ada atau tidak. Begitupun juga desa. Nah, kalau wilayah tersebut sudah terlanjur ditanam ini segala macamnya, ada skema ini tadi, HKM sama HTR. Nah, namun kalau ada keterlanjuran pengelolaan masyarakat itu berada di dalam kawasan izin, nah itu bisa dipakai sistem kemitraan dengan syarat-syarat tertentu. Salah satu contoh kegiatan perhutanan sosial yang saat ini sedang Bang Andi garap di lokasi ya khususnya daerah Tebo lah ya. Daerah Tebo di sini kan sangat bersinggungan lah, rawan konflik malah. Ya. Karena hampir seluruh di daerah kawasan itu sudah terbit nih hak guna usaha dari perusahaan-perusahaan. Nah, itu bagaimana menyikapi program perhutanan sosial ini? Pertama, revisi PIAP itu sendiri untuk PIAP ini apa nih Bang? peta indikatif perhutanan sosial. Peta indikatif perhutanan Kalau kita sosial. berbicara khusus Tebo itu ada 40.000 hektar yang 40.000 40.000 hektar itu masih bisa diurus izinnya. Artinya masyarakat di Tebo itu butuh akses informasi di mana sih wilayah-wilayah yang masuk ke 40.000 dalam hektar tadi ya peta indikatif perhutanan sosial. Itu dari Tabir sampai ke 7 Koto. Nah, kalau yang sedang kami garap sekarang itu ada di Muara Kilis, itu HTR Sepenar Alam Lestari, dan termasuk yang didampingi saudara kita Dedi itu di Setiajaya Mandiri. Nah, sekarang persoalan yang ada justru akses informasi masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Contoh sampai sekarang belum ada satupun rasanya yang di Tebo itu yang membayar PSDH. PSDH ini Itu pajak hasil hutan. Oh, pajak hasil hutan. Nah, contoh sawit itu dibebankan untuk membayar pajak kehutanannya itu sebesar 78.000 dan untuk karet 150.000. 78.000 per apa nih? Per ton. Per ton. Nah, sebenarnya kan kalau kita merujuk kepada regulasi itu kan tidak diperbolehkan tanaman sawit, tapi kemunculan P9 tahun 2001 ini menjelaskan bahwa diperbolehkan dengan konteks sudah keterlanjuran. Nah, sekarang kan pengorganisasian petani itu yang menjadi kendala. Selain dari informasi apa sih perhutanan sosial itu. Nah, masyarakat cenderung tidak memahami itu. Kurang ya. Kurang Berarti memahami. sosialisasi tentang program perhutanan sosial sendiri itu belum diterima Belum oleh maksimal ya. Ya. Itu tanggung jawab siapa sebenarnya? Ada sih lembaga negara yang khusus membidangi itu. Itu di BPSKL. Sedangkan yang untuk di kabupaten kan ada KPHP. KPHP ini leading sektornya di kehutanan. Nah, peran KPHP sendiri dalam program perhutanan sosial ini fungsinya apa? Apakah dia yang menentukan titik pengawasan? Ya, pengawasan sebenarnya termasuk perlindungan sih. Perlindungan dari hak-hak perlindungan kawasan hutan yang ada. Termasuk hak kawasan di misalnya kayak hak guna usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri. Benar. Oh, itu dilindungi juga KPHP Ya. tadi itu. Nah, problem-problem yang saat ini sedang berjalan lah bahasanya seperti itu. Siapa yang mungkin menurut Bang Andi sangat dirugikan apabila perhutanan sosial ini
berjalan dengan efektif. Atau bahkan kalau seandainya dilihat dari secara umum, ini sebenarnya sangat menguntungkan, nggak ada yang dirugikan gitu. Iya, iya benar. Nah, Kalau ini berjalan ideal, saya pikir itu tidak ada pihak yang dirugikan. Perusahaan bisa berinvestasi secara nyaman, pemerintah bisa mendapat hasil pajak, masyarakat mendapatkan hak kelola. Ini kalau kita berbicara di tatanan ideal. iya. Tapi yang tentu ada problem yang sangat mendasar yang menjadikan program ini tidak maksimal selain dari sosialisasi. Ya, Nah, itu apa tuh? kalau Yang ditemui di lapangan lah yang bahasanya seperti itu. kita temui di lapangan justru ya kalau kita berbicara dari sisi anunya itu ya adanya borjuasi lokal lah kayak gitu. Tuan tanah lokal yang memanfaatkan keadaan, mereka garap itu lahan seluas-luas mungkin dan mereka mengkambing hitamkan masyarakat. Nah, jadi pada saat ada petugas datang segala macamnya yang maju ini cenderung pekerja-pekerjanya. Sedangkan mereka itu bermain di balik layar. Iya, mereka berlindung ya, Ya. berlindung dari apa namanya, atas nama kelompok. Atas nama kelompok. Seperti tadi. Dan ada indikasi overload dari perusahaan-perusahaan besar yang waktu mereka kerja dulu itu menggarap hutan-hutan alam kan, kayu-kayunya mereka ambil sekalian mereka tanamin. Nah, hingga sekarang kondisi tersebut bagi masyarakat yang tahu ini nih yang jadi persoalan gitu. Nah, akhirnya lahan-lahan mereka tersebut digarap masyarakat, satu sisi mereka masih klaim kalau itu masih wilayah mereka. Nah, informasi tersebut yang tidak didapat masyarakat. Mana sih batas HTI atau perusahaan-perusahaan tambang lain atau yang lainnya lah. Dan mana sih yang bisa dikelola oleh masyarakat. Nah, informasi itu yang sampai sekarang itu belum diterima masyarakat secara maksimal. Oke, berarti yang saya tangkap di sini dari 40.000 hektar tadi dengan peta Piap Piap tadi perhutanan itu sosial. belum ada ketetapan khusus tentang batas wilayah seperti itu. Belum, rasanya sampai sekarang itu batas-batas hak kelola yang bisa dikelola rakyat sama perusahaan itu masih gimana ya? Masih belum ada titik kejelasan di mana perusahaan itu sendiri cenderung itu tidak transparan terhadap masyarakat jika mereka ingin meminta informasi. Oke, itu dari sudut pandang perhutanan sosial dan problemnya. Nah, ini kembali ke Bang Dedi. Ke Bang Dedi tadi kita mewakili dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Nah, Bang Ded, ini kan yang udah kita dengar dari Bang Andi, itu bahasanya perhutanan sosial ini kalau berjalan ideal itu sebenarnya sangat-sangat menguntungkan. Baik dari pihak pemerintah sendiri dapat pajak, dari masyarakat sendiri dia bisa mengelola hutannya dengan secara legal bahasanya tuh, regulasi, dan perusahaan-perusahaan idealnya harus mengikuti itu dong. Nah, tapi ini di sudut pandang Abang mengklaim sebenarnya sebelum regulasi ini ada, bahkan negara ini ada, itu hutan punya masyarakat adat semua. Itu gimana tuh? Ya. Sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kita tadi ngobrol-ngobrol belum ucap salam. Oh iya juga. Jadi dari perspektif aman kita dari masyarakat adat, gitu kan? Kita bedakan dulu nih lembaga adat dengan masyarakat adat. Nah, saya kapasitas sebagai masyarakat adat. Sama seperti Bang Koko, Bang Andi juga bagian dari masyarakat adat. Masyarakat adat itu sendiri apa? Adalah bahasa sederhananya, idealnya adalah masyarakat yang hidup secara turun-temurun di wilayahnya, yang melekat identitas budaya, kemudian kultur, adat istiadat, kearifan lokal, kehidupan sosial, dan juga berkaitan dengan tanah dan wilayah. Jadi ini adalah hak bawaan dari masyarakat adat yang turun temurun dari moyang dulu, dari leluhur. Iya. Jadi kalau kata Bang Andi tadi, perhutanan sosial ini adalah wilayah yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kalau perspektif itu jangan dibolak-balik gitu kan. Karena wilayah tanah itu memang sudah duluan masyarakat adat dari di situ gitu. Kalau di Tebo itu ada pembagiannya di dalam
Margo ya. Margo, kalau di Tebo kalau kita berbicara Tebo, ini tidak ada lagi sebenarnya ruang yang tidak ada pemiliknya. Di era dulu, ini kan kita Tebo ini ada 6 margo ya. Margo 7 Koto, Margo 9 Koto, Margo Sumai, Petajen, kemudian Petajen Ilir, kemudian Tabir, 6 margo ini. Nah, 6 margo ini. Cuman kesininya sebenarnya secara konstitusi amandemen Undang-Undang 1945 ini mengakui bahwa negara mengakui keberadaan masyarakat adat sepanjang masih melekat identitas ini, identitas pengelolaan wilayah. Jadi ada kriteria untuk menentukan itu masyarakat adat. Ya sebenarnya kriteria itu ada di kita. Kita ini bagian dari masyarakat adat, harus kita akui itu. Cuman sekarang itu tidak lagi dipramingkan, tidak lagi melekat itu tadi, karena tidak merasa lagi. Padahal kita ini masyarakat adat kan. Terpetakan bahasanya itu kan. Terpetakan dengan adanya skema yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian contohnya nanti lu Bang, saya potong nih. Contohnya nih yang menurut undang-undang tadi itu kriteria masyarakat adat itu apa sih? Ya sederhana saja lah. Satu, mereka yang secara garis turun temurun masih bertempat di wilayah itu. Oke. Nah, kita tahu di Kabupaten Tebo ini, setiap desa, setiap wilayah itu kan ada historisnya gitu. Iya, ada nilai sejarah. Ada nilai sejarahnya. Ada kan? eco pakai lah. Ada eco pakai, ada legenda gitu kan. Ada wilayah yang ditetapkan selain dari wilayah margo tadi, misalnya wilayah desa, wilayah dusun yang sekarang itu yang menjadi acuan negara gitu kan. Nah, itu karakter sederhana dari masyarakat adat. Yang kedua, secara yang turun-menurun gitu tadi itu. Ya yang kedua secara budaya ya masih melekat itu sebagai identitas masyarakat adat. Oh, gitu. Nah, misalnya misalnya gini, ada ritual-ritual misalnya pengantenan gitu kan, masih turun mandi. Nah, kan ini kan budaya-budaya yang sejak dulu memang sudah ada gitu. Nah, ini yang menunjukkan karakter bahwa kita itu masyarakat adat. Oke. Nah, berkaitan dengan tanah, nah ini lebih komplit lagi persoalannya. Seperti kita miris lah. Saya kebetulan dengan Bung Andi, walaupun sedikit ada perbedaan perspektif, akan tetapi kita sangat miris lah melihatnya, terutama desa-desa yang berdampingan dengan hutan. Kalau kita berbicara hutan, sekarang itu di mana lagi adanya hutan? Tidak ada lagi. Semuanya sudah menjadi hak kelola dari HGU, kemudian hak kelola dari HTI gitu kan. Belum lagi persoalan pendatang baru. Lagi persoalan pendatang baru gitu kan, yang menempati ya berbagai retorika. Mereka datang, ada yang ngomong mereka beli, ada yang ngomong mereka membuka baru. Nah, ini yang membuat pertempuran yang tidak seimbang antara masyarakat adat dengan kelompok-kelompok ini gitu loh. Nah, terutama dengan HGU ini gitu. HGU ini boleh saya katakan ini pendatang haram, karena sama sekali tidak memberikan pendampingan dan kontribusi bagi masyarakat adat yang sudah dulu ada di situ. Iya. Gitu. Contohnya, kita anggap di sini kita sensor perusahaan A misalnya. Perusahaan A dengan proses legalitas dia, dengan dokumen, dengan hak pengelolaan HGU, dia menempatkan satu areal hutan lah. Ini menarik. Iya. Dia mendapatkan hak guna usaha itu untuk mengelola ribuan hektar. Iya. Dan itu ada masyarakat adat, bahasa seperti itu. Masyarakat adat ini bukan kita cerita dalam satu kelompok tertentu, maksudnya itu yang sebentar saya luruskan. Seperti apa tuh? Sebenarnya bukan ada masyarakat adat, tapi memang karena mereka datang di situ, memang wilayahnya wilayah masyarakat. Sudah ada duluan dari situ. Dan bahkan keberadaan mereka itu masyarakat yang notabene dari dulu berkebudayaan segala macamnya di situ, itu terusir dari wilayah mereka. Coba kita lihat fakta hari ini. Cenderung masyarakat yang berada di kawasan hutan itu miskin-miskin loh. Benar. Itu Nah, karena ngapa? Perjuangan lahan pun mereka kayak harus kayak era penjajah dulu kan gitu. Nah, harus bentrok dulu, ribut dulu, baru ada negosiasi. Boleh. Iya.
kasihan kita sebenarnya Nah, lihat Mas. yang jadi pertanyaan, kalau seandainya memang dari undang-undang, tentu hak masyarakat adat itu sudah diakui dengan Iya. beberapa kriteria. Dari statement Bang Dedi tadi itu bahwa kita di sini sudah memenuhi kriteria itu. Oh iya dong. Nah, Iya dong. sekarang tiba-tiba dari salah satu perusahaan yang bahasanya mereka punya legalitas dan legal standing yang jelas, mereka dapat kawasan hak guna usaha ribuan hektar, itu yang berikan izin siapa gitu nih? seperti Ya itu. pemerintah yang memberikan izin. Loh, kok pemerintah tidak menghargai itu sendiri? Nah, Itu itulah. bagaimana tuh? Jadi dalam hal ini pemerintah yang mengangkangi konstitusi itu sendiri. Ini yang jadi korban lagi-lagi yang masyarakat adat. Ya, masyarakat dibenturkan dengan legalitas Dibenturkan mereka dengan sendiri. itu di pertempuran yang tidak seimbang. Kita review lah. Ya lah, di sekitar kawasan Bukit 30 yang ada di Tebo ini, mana sih hutan yang masih hutan terbaik itu tidak ada lagi. Yang ada cuma di areal Bukit 30 dan itu pun dalam kawasan hak kelola dari HGU perusahaan. HGU perusahaan gitu kan. Nah, dulu era 1990 ya. 90-an. 1990 itu dulu kan ada PT IPA, kemudian HPH gitu kan. Nah, kemudian berkembang lagi. Kalau saya membacanya mungkin karena ada perselingkuhan lah gitu kan. Nah, perselingkuhan. Di ngopi dulu, Bang. Seksi ya, Pak. Iya, Saya tuh seksi. Kopi dulu ya. Perselingkuhan ini bahasa kasarnya dia mendua kan. Iya. Ini oknumnya siapa nih? Oknumnya dari bapak-bapak Iya. birokrasi kah? Iya. Ataukah dari Dia masyarakat adatnya sendiri? kerjasama si oknum lah, Iya. kita katakan oknum. Nah, dulu wilayah HGU itu kan terdiri dari, ya kalau menurut masyarakat itu kan ada Rimbo Gano, Rimbo Ampo, Rimbo Dewo, Sialang Pandulangan, hingga sampai ke wilayah sungainya itu ada Lubuk Larangan. Nah, masuknya HGU mereka invasi nih besar-besaran, pembukaan hutan besar-besaran, jadi kecenderungan fakta-fakta yang ada seperti padang bulian, wilayah sungai segala macam itu hancur. Dihabisin. Iya. Karena hak guna Iya. usaha tadi. Iya. Jadi di situ mulai tergeruslah kebudayaan kearifan lokal ini. Nah, ditambah lagi masyarakat tidak siap menerima keadaan itu sehingga mereka cenderung termarginalkan. Iya. Ya, kita ingatlah mungkin beberapa tahun yang lalu kita masih bisa menikmati ikan di sungai gitu kan, kemudian ngambil sialang ya kan, kemudian juga kita yang identitas yang sudah melekat itu budaya berburu, budaya misalnya mencari kancil gitu kan, mencari kijang. Nah, Itu sudah sekarang tidak ada lagi. itu tidak ada lagi. Di mana sekarang yang ada? Yang ada cuma HGU sekarang ini. Malah bahaya, Pak. Tangkap kijang sekarang, tangkap Iya. rusa sekarang, kitanya bisa terangkap. Iya. Justru sekarang itu yang dipelihara tuh gajah. Iya. Nah, kita dengan gajah. Iya. Kenapa nggak kancil dipelihara kan gitu Iya kan? juga, sedangkan kancil yang paling Iya. payah dicari sekarang ya. Kancil kan kaitannya dengan cerita rakyat, dengan historis masyarakat adat. Kancil paling timun, Mas. Paling timun. Nggak ada gajah paling timun. Dongeng-dongeng kayak gitu kan harus hilang Iya, lagi. kenapa harus gajah gitu kan? Nah, contoh yang baru-baru ini terjadi konflik gajah dengan manusia di Mores Kalo. Itu satu Pak Kadus kemarin kan meninggal tuh. Nah, jadi peran dari yang membidangi siapa nih? Yang membidangi tentang pengawasan dari hewan-hewan itu sendiri. Nah, kalau saya pikir gini, kalau gajah lokal Tebo itu dari dulu koridornya itu sangat jelas. Tidak pernah terjadi konflik sama masyarakat lokal. Sekarang kenapa itu bisa terjadi? Itu kan pertanyaan menarik. Nah, kalau menurut pengamatan saya selama melakukan pendampingan di sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 itu, ini gajah-gajah lokalnya entah tinggal berapa persen. Nah, sedangkan gajah-gajah luar yang didatangkan ke Tebo, tentu mereka bingung ini. Iya. Nah, di mana itu wilayah koridornya? Iya. Sehingga kecenderungan yang terjadi adalah mereka pergi ke kebun-kebun masyarakat, tempat mereka yang mudah mendapatkan makanan. Oh, itu berarti sifat natural. Natural, Alami, sifat natural. Jadi bahasanya tuh kalau dari sudut pandang pelita kita, itu gajahnya dari mana tuh?
Ya kalau Mungkin yang dari Lampung, Lampung. bisa jadi dari perbatasan Sumatera Utara sama Aceh, Iya. Ya gitu. Dari Waikambas kan. Waikambas. Ya, Lampung juga Gajah tuh. yang diimpor. Oh, diimpor. Jadi gua agak bingung daerah Tebo ini Agak di mana. bingung, iya. Bukan daerah Jadi Dio. ini merupakan pelanggaran bukan hanya HAM yang dilanggar, Iya. hak asasi manusia, Hak tapi asasi juga. gajah juga. Hak asasi gajah pun juga Dipindah, dilanggar. ya? Karena dia bingung kan sampai Iya. di sini ini bukan wilayah itu. Iya. gitu kan. Sehingga kemarin terjadilah sebuah insiden yang seluruh kita Tebo ini tahu, bukan seluruh Jambi ini tahu. Insiden yang tidak kita inginkan, konflik antara gajah dengan manusia. Iya. Sehingga manusia yang berkonflik dengan gajah itu manusia yang jadi korban, meninggal gitu. Dan itu tidak ada tidak ada santunan, tidak ada jadi gini, pengelola tidak hanya melanggar hak asasi manusia tapi juga melanggar hak asasi gajah tadi. Jadi kesannya yang selalu dipersalahkan itu yang salah tetap masyarakat, Iya. yang kalah tetap masyarakat. Iya. Inilah problema. Sedangkan pada dasarnya di sini gajah juga udah salah, manusia juga udah Iya. salah kan? Iya. Artinya kan memang tata kelola sebenarnya yang Iya. harus kita benahi lah. Oke. Nah, ini di sesi pertama kita close dulu, kita break untuk sejenak. Ya hujan nih, Iya. berisik nih. Jadi Markas Kopi untuk part pertama trial, sini kita mencoba ngobrol tentang perhutanan sosial, tentang konflik gajah. Di sesi kedua nanti kita akan bercerita tentang bagaimana sih perjuangan teman-teman tentang mendata seberapa parah konflik itu terjadi selama ini. Oke? Iya. Jangan baper. Di sini hanya cerita kita sambil ngopi. Sambil ngopi.